Itu juga bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu masalah adat. Dan masalah adat itu hukum asalnya sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan tidak melanggar aturan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Ada fenomena yang saya rasakan merebak di masyarakat, Ustadz. Banyaknya walimah nikah di bulan Zulhijjah. Apakah memang ada sunahnya nikah dan walimah di bulan Zulhijjah, ya Ustadz? Dan sekalian mohon penjelasan bagaimana tuntutan syar'i terkait tata cara walimahnya, Ustadz. Apakah memang harus ada seremonial yang biasa di negeri kita? Juga kalau undangannya khusus ahwat dan ibu-ibu, apakah boleh yang ngisi acara mulai MC, gema wahyu ilahi, dan penceramahnya juga dari kalangan wanita? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya memang benar ya. Jadi negeri kita itu bulan nikah itu 2, Syawal sama Zulhijjah. Itu ramai sekali orang nikah. Jadi nikah itu bisa dilakukan kapanpun, sah dilakukan kapanpun, boleh dilakukan kapanpun. Mau Syawal, mau Zulhijjah, mau Dzulqa'dah, mau Muharram, mau Rabiul Awal, semoga-moga aja. Syariat tidak menetapkan waktu, syariat tidak menetapkan hari. Itu yang pertama. Jadi sisi sah, akadnya, walimahannya, kapanpun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, gitu. Mau tengah malam, kalau mau. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun apakah ada syariatnya nikah itu di bulan Dzulhijjah? Ini karena kesannya itu yang muncul begitu. Nek Dzulhijjah itu rame gitu. Hadis yang bisa kita arahkan untuk bahas masalah ini adalah satu riwayat dalam Sahih Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikahi aku di bulan Syawal dan mulai membangun rumah tangga dengan aku juga di bulan Syawal. Apa maksudnya? Ya, Rasulullah kan nikahi Bunda Aisyah itu di umur 6 tahun. Rasulullah SAW kemudian nggak langsung berumah tangga dengan Aisyah, masih selisih 3 tahun kemudian, baru kemudian berumah tangga dengan Aisyah pasca perang Badar, itu juga di bulan Syawal, nikahnya di bulan Syawal, mulai membangun rumah tangga di bulan Syawal. Aisyah sampai ngomong masalah bulan Syawal ini radhiyallahu anha, karena di zaman dahulu di negeri Arab zaman jahiliyah ada satu keyakinan bulan Syawal itu bulan keramat. Jadi Aisyah itu ingin untuk menepis adanya keyakinan kalau Syawal itu bulan keramat. Nikah di bulan itu bakal sial, bakal pegatan, bakal cerai, bakal gak harmonis rumah tangganya. Begitu. Makanya Aisyah mengatakan, loh kata siapa yang malam itu? Aku loh. Dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Rasulullah memulai membangun rumah tangga denganku juga mulainya di bulan Syawal. Coba lihat. Dari semua istri Rasulullah yang paling beruntung siapa coba? Itulah bahasanya Aisyah itu. Ini itu bahasanya Aisyah. Karena memang beliau harus diakui bahwasanya rumah tangga Rasulullah dari semua istrinya yang paling romantis, yang paling seru lah kalau bahasa kita itu adalah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Macam itu dari titik hadis itu. Makanya kemudian muncul 2 pemahaman di kalangan para ulama terhadap hadis Aisyah. Pemahaman yang pertama, sunnahnya nikah itu di Syawal. Karena hadisnya Rasulullah tadi nikahi Aisyah di bulan Syawal, membangun rumah tangga juga di bulan Syawal. Itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman ini secara pribadi tidak sekuat pemahaman yang kedua yang muncul. Apa itu? Jadi memang Rasulullah nikah dengan Ibunda Aisyah itu di bulan Syawal sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah itu bukan karena Syawalnya, tapi untuk menepis keyakinan yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Bahwasanya Syawal itu bulan keramat. Enggak ada itu bulan keramat. Dengan pemahaman ini, kalau ini namanya pemahaman ta'lil ya, ta'lil fikhi. Dengan pemahaman ini, berarti nikah yang disunnahkan itu bukan Syawalnya, tapi nikah di bulan yang masyarakat setempat menganggap bulan itu bulan keramat. Kalau di negeri kita, di tanah Gresik ini ya, itu ya berarti kalau dengan pemahaman yang kedua ini, sunnahnya nikah itu Dzulqa'dah sama Muharram. Ya istilah orang Jawa di daerah sini itu Selo sama Suro gitu, yang dikatakan oleh orang-orang sebagai bulan keramat. Itu hadis yang berkaitan dengan masalah waktu. Hadis yang berkaitan dengan masalah waktu. Jadi Anda tidak tahu adanya dalil khusus yang berkaitan dengan adanya syariat atau anjuran atau sunnahnya nikah di bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang seremonial ya. Iya, Ustaz. Tentang sebenarnya kalau nikah dan walimahan itu bagaimana tuh? Nikah itu kan ada 2, ada akad, ada walimahan. Akad itu ya akadnya itulah. Kan pertanyaan tadi tentang masalah walimahan ya.
Jadi ika itu ada dua sisi, akad sama walimahan. Ini akad itu dia akad nikah. Dan itu nggak kita bahas karena bukan pembahasan yang ditanyakan tadi. Tentang masalah walimahan. Walimahan itu sebenarnya adalah woro-woro pengumuman kepada kaum muslimin, kepada masyarakat telah terjadi pernikahan fulan dengan fulan. Dan monggo ikut bergembira bersama-sama. Lah, makanya inti dari walimahan itu hanya itu. Memberitahukan bahwasanya terjadi pernikahan fulan dengan fulan. Sehingga kalau besok boncengan bareng, kalau besok jalan bareng, gak dimarahi sama orang, gak ditangkap sama Pak Hansip, gak dimarahi sama Pak Satpam. Karena memang sudah diketahui secara umum bahwasanya fulan nikah dengan fulana. Lalu bergembira diwujudkan dengan adanya walimahan, makan-makan. Maka inti dari walimahan itu ya datang, ngobrol, ngarung itu, makan-makan, guyon, setelah itu pulang. Ini itu tau. Dan itu adalah cara walimahan yang ada di zaman salafun saleh. Begitu aja. Jadi bahkan nuansanya itu ada nuansa gembira. Makanya Rasulullah SAW untuk menampakkan nuansa gembira di hari walimahan itu membolehkan sesuatu yang aslinya nggak boleh, yaitu menabuh duf. Jadi menabuh duf. Jadi ada nyanyian yang didendangkan dengan nabuh duf. Duf itu rebana tanpa kecrek itu ya. Rebana tanpa kecrek. Yang nyanyikan adalah anak kecil wanita. Jangan wanita dewasa. Karena kalau wanita dewasa itu jadi masalah nanti, jadi fitnah. Jangan laki-laki. Laki-laki kok nyanyi. Laki-laki itu memegang pedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak kecil laki-laki, jangan ajari mereka itu kemenyek gitu kalau istilah azalah kita. Jadi anak kecil perempuan. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengatakan jadi perbedaan baina sifah wan nikah ad-darbu bid-duf. Berbeda antara itu zina dengan itu nikah, ada walimahnya. Bukti walimahan itu nabuh duf. Jadi nabuh duf. Gitu ya. Nah, itu yang intinya. Lah adapun seremonial yang ada di negeri kita yang istilahnya apa tuh ya? Ada muqaddimah, MC, kemudian mengumumkan terjadi pernikahan, kemudian nanti gema wahyu ilahi. Kadang-kadang ada terjemahannya juga. Kemudian sambutan dari pihak manten putra, sambutan dari pihak keluarga manten putri, kemudian nanti tausiah, mauidhatul hasanah, kemudian kadang-kadang malah ditutup dengan doa, kemudian nanti bagi makan, kemudian setelah itu bagi-bagi berkat gitu. Semua itu adat. Semua itu adat satu kawasan. Boleh-boleh aja karena itu bukan kawasan ibadah yang kemudian ada aturannya jelas. Itu adalah satu adat yang sah-sah aja tatkala yakni seseorang itu melakukan hal-hal yang semacam itu. Mau dilakukan, monggo. Mau tidak dilakukan juga, monggo. Mau ada gema wahyu ilahi, monggo. Mau tidak ada gema wahyu ilahi juga, silakan. Mau acaranya sambutan manten laki-laki, sambutan keluarga manten perempuan, mau idho, doa, monggo. Mau acaranya tunggal juga monggo. Mau ada moderatornya, monggo. Mau nggak ada moderatornya juga monggo. Pokoknya lah sembarang. Kan itu adalah adat. Yang itu adalah adat. Jadi adat kebiasaan. Jadi tidak ada aturan yang paten tentang tata cara dalam hal itu. Tapi itu juga bukan bid'ah ya. Itu juga bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu masalah adat. Dan masalah adat itu hukum asalnya sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan tidak melanggar aturan syariat. Adapun masalah yang terakhir tadi tentang masalah bagaimana kalau kemudian ada undangan khusus ibu-ibu, khusus akhwat, kemudian mau diadakan acara tausiah, acara apalah ben ketok ona acara semacam itu. Kemudian apa tadi penceramahnya itu dari kalangan ustazah, dari kalangan akhwat sendiri. Maka titik pandangnya dua sisi. Sisi yang pertama, jika itu dilakukan di tempat yang tertutup dan suara itu tertutup untuk kawasan mereka. Gambarnya gimana? Gambarnya di gedung, di aula, atau di mana lagi nih? Di komplek pesantren putri, atau di ruang pertemuan, atau di mana lah gitu ya. Yang suara itu tertutup hanya untuk mereka. Tidak sampai menyebar luar kemana-mana, didengar oleh banyak orang, didengar oleh masyarakat secara luas. Kalau semacam itu ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sama sekali. Sebagaimana hukum apa ya, ada pengajian ibu-ibu yang ngajar ustazah, tapi di ruang yang
tertutup, di ruang yang suara tidak sampai melebar kemana-mana dan yang lainnya. Itu yang pertama. Jika semacam itu maka monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian jika itu di ruang terbuka, di halaman sebuah rumah, kemudian suaranya menggelegar kemana-mana, terdengar oleh siapapun, bapak-bapak dengar, mas-mas dengar, semuanya itu, ya akhil aziz barakallahu fiik, fahami bahwa tidaklah seorang wanita itu tidak boleh azan, tidak boleh apa, kecuali untuk menghindari hal-hal yang semacam itu. Jadi kan dalam fikih azan misalkan ya, kalau jadi azan itu laki-laki, kalau terpaksa di tempat itu tidak ada azan yang laki-laki, maka wanita silakan azan, tapi di tempat yang tertutup, hanya terdengar oleh kawasan mereka. Kenapa kemudian ini sifatnya tampil itu adalah laki-laki? Karena memang Islam menginginkan bahwa wanita itu masturah, jadi tertutup. Semakin dia tertutup, semakin baik. Maka dalam kondisi kalau memang tempatnya itu terbuka, di halaman terbuka, di tempat yang terbuka, atau suaranya malah yani terdengar oleh siapapun, maka tidak yani selayaknya gitu ya, tidak sebenarnya jadi untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk melakukan yani hal tersebut. Kalau memang itu adalah khusus wanita, ya sudahlah. Makan-makan, kalau kemudian tidak ada ruang yang tertutup, selesai masalah. Makan pulang. Kalau kemudian itu di ruang yang tertutup, monggo-monggo aja untuk acara-acara semacam itu tertutup hanya untuk mereka. Perhatikanlah yang fikih azan, fikih qomat, yani fikih yang lain yang perhatikan yang berkaitan dengan hal-hal yang semacam itu, yani menunjukkan bahwasanya memang hukum asalnya wanita itu tidak yani terbuka tampil secara umum, apalagi sampai yani suaranya itu mendayu, mengeluarkan membawa fitnah bagi laki-laki dan bagi yang lainnya. Semoga yani ini bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yani yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.